Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak cek dulu ya kesiapan kelas kita. Oke, coba sampah-sampahnya kalau ada di kelas, coba lihat. Oke, sudah bersih semua sampahnya? Sudah. Oke, baik. Supaya kita semangat ya bagi hari ini. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, ketua kelasnya, silakan dipimpin doa ya. Hafiz, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Baik, untuk kehadirannya Pak absen dulu nah ya kita pada pagi hari ini. Dan semoga pada pagi hari ini semuanya pokoknya fit dan tetap sekolah semua ya. Pak absen dulu ini. Hafiz, ada Hafiz? Saya, Pak. Ya, Hafiz. Wisnu, ada Wisnu? Ya, gimana Wisnu? Sehat? Saya, Pak. Alhamdulillah. Dika? Saya, Pak. Ya, sehat Dika ya? Iya, saya, Pak. Ya, Intan? Saya, Pak. Ya, cerah ya Intan ya senyumnya. Aduh. Angela, ada? Angela? Ya, sehat nggak ya? Natasha gimana Natasha? Ya, ada. Aisyah? Saya, Pak. Ya. Anindya? Saya, Pak. Ya. Bunga? Saya, Pak. Ya. Fajar? Saya, Pak. Mando? Saya, Pak. Ya. Wah, tambah ganteng ya Mando ya. Bagus. Rambun? Saya, Pak. Ya, Rambun. Maharani? Izin tadi ya dia. Oh ya. Tadi dia sudah izin tadi. Safira? Saya, Pak. Ya, Safira. Sonia? Saya, Pak. Ya, Sonia. Kaila? Saya, Pak. Ya, Kaila. Wahyu? Saya, Pak. Ya, berarti semuanya hadir ya. Cuma satu orang tadi yang izin ya. Nah, ya, alhamdulillah. Berarti pagi hari ini kita semuanya sehat, walafiat. Ya, nah, pagi hari ini kita harus semangat belajarnya ya. PPKN, karena PPKN ini adalah pelajaran tentang negara. Jadi dari proses politik, seluruh politik, hukum, ekonomi, ya kan? Nah, kalau itu seluruhnya tentang PPKN, pelajaran PPKN. Sangat perlu di negara. Ya, oke, anak-anak, sebelum kita belajar pagi hari ini kita masih sehat, ya? PKN? Yes! Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, masih ada yang tahu nak pelajaran kita minggu lalu? Coba siapa yang tahu? Masih ada yang tahu minggu Saya, lalu? Pak. Oh ya, Vanessa, silakan. Makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, makna alinea ya. Nah, itu alinea pertama itu ya, alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga dan alinea keempat. Ya. Nah, alinea pertama itu mengandung arti apa saja nak? Alinea pertamanya Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Pada alinea pertama terdapat pengakuan mengenai hak kodrati untuk merdeka. Ya, artinya kemerdekaan itu adalah hak kita karena kita waktu itu dijajah oleh bangsa. Siapa yang tahu dijajah oleh bangsa apa saja waktu itu? Kita dijajah oleh bangsa Jepang dan ya, Belanda. Belanda. Belandanya aja kita 3,5 abad kalau nggak salah ya. Nah itu Jepang berarti 3,5 tahun kalau nggak salah itu ya. Nah, benar itu? Nah ya. Baik anak-anak, sebelum selanjutnya berarti kita akan melanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu bisa kita lihat yaitu pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi inilah Undang-Undang Dasar kita yang kita pakai. Nah, Undang-Undang Dasar ini ada yang namanya pokok-pokok pikiran. Artinya pokok pikir itu menjiwai
menjiwai dari semangat undang-undang dasar tadi. Jadi undang-undang dasar itu adalah ada jiwanya. Jadi pokok pikirannya adalah sila-sila. Jadi sila-sila dari Pancasila itu adalah menjiwai dari undang-undang dasar tadi. Baik ya, kita presentasi. Supaya nanti setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi ya. Nah, silakan anak-anak dilihat hasil presentasi kita pada hari ini. Pak akan jelaskan dulu kompetensi insinya. Kompetensi insi kita pada hari ini yaitu menghargai dan menghayati agama yang dianut ya. Anak-anak semuanya agamanya apa sekarang? Islam. Ya. Bukan Islam saja, agama kita ada 5 sebenarnya. Ada yang tahu salah satunya agama selain Islam? Ada? Ya, Kristen. Ada lagi? Hindu, iya. Buddha. Ada lagi Buddha. Katolik, iya. Nah, ada lagi yang namanya kelima itu apa? Tahu? Konghucu. Iya, pintar ya, alhamdulillah. Kelas 91 ini rupanya pintar-pintar semua ya. Ya, terus selanjutnya yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, penuh toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Dan dalam pergaulan kita. Selanjutnya memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, budaya, fenomena, dan kejadian tanpa mata. Dan selanjutnya itu mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan merangkai, memodifikasi, membuat warna abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu kompetensi inti kita pada hari ini. Selanjutnya anak-anak, nah, kompetensi dasarnya, kompetensi dasar kita. Nah, itu yang sudah akan dijelaskan. 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pada hari ini kita yaitu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba selanjutnya silakan dibantu apa yang ke tujuan pembelajaran yang kedua, silakan dibaca. Ya, satu saja, teman. Ya, menjelaskan. Ya, silakan. Ya, terserah. Menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, selanjutnya, ya, habis. Menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, Dika. Menyusun laporan dan menyajikan hasil telah tentang pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa? Supaya kita bisa mencintai bangsa kita di dalam pokok-pokok pikiran. Karena pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah roh ya, roh jiwanya. Karena di situ gabungan daripada sila-sila. Jadi masukan dari sila-sila itu tergabunglah dalam pokok-pokok pikiran. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya,
pokok pikiran ya. Nah, ini pokok pikiran. Nah, pokok pikiran pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, silakan tunjuk tangan yang bantu baca, silakan. Ya. Siapa yang ingin ngomong itu? Silakan baca. Ya. Silakan. Ya, silakan dibaca. Silakan. Sesungguhnya Ya. kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Melindungi sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan pembangunan masyarakat Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selama bangsa menentukan rakyat Indonesia akan bangsa negara Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur harus berkata Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh dengan menunggu siapa berpimpin kebangsaan yang bebas rakyat Indonesia menyatakan dengan independentnya kemudian daripada ini untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kegiatan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan rakyat yang dipimpin oleh suatu kebijakan dalam penguatan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebenarnya sudah dibacakan oleh temannya. Intinya daripada pokok-pokok pikiran tadi adalah mengandung ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pokok pikiran itu adalah seluruhnya jiwa Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat ya, betul kan? Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada berapa pokok pikirannya? Ya. Pikiran ada 4, Pak. Ya, sama? Pokok pikiran? Ya, ada 4 pokok pikirannya. Berarti pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran keempat. Ya, gitu. Jadi pokok-pokok pikiran ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cipta hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut yang sudah kamu sebutkan tadi, yaitu mengandung pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran keempat. Jiwa, itu namanya jiwa. Jiwa dari pembukaan undang-undang. Hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, silakan di-quote ya, agak dibantu Pak. Sebutkan habis pokok pikiran pertama. Coba. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran persatuan. B. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan Bisa dilihat nanti. Diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan
dan meliputi segenap bangsa dan wilayah. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan, paham individualistik. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mengendaki persatuan. Intinya, pokok pikiran pertama ini adalah mengandung pengertian dari sila ketiga Pancasila, yaitu sila keberapa? Itu artinya Pancasila sila ketiga apa? Sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran kedua. Oke, silakan Vanessa. Pokok pikiran kedua dibaca. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Terus, ya. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar Negara untuk sampai pada tujuan. Sebagai dengan modal persatuan ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Ya, berarti sila kelima Pancasila. Sila apa? Sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bercocok tanam, artinya harus adil, sama rata, gitu ya. Negara selalu ingin mewujudkan keadilan sosial, itu pokok pikiran kedua. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga, ya. Nah, ini pokok pikiran ketiga. Oke, silakan. Selanjutnya, siapa? Tunjuk tangan, suaranya harus kuat ya. Oke, silakan. Siapa? Silakan. Nandul, silakan dibaca. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat, permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sistem masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mengangkat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dasar pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan perjabaran sila keempat Pancasila. Ya, jadi pokok pikiran ketiga ini ya adalah penjabaran dari Pancasila sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat apa? Coba sebutkan sila keempat itu. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sekarang apa ini? Gambarnya tadi sedang melakukan pemilu kan? Nah, iya itu dia. Itu berarti bermusyawarah. Nah, kita melakukan pemilihan. Mungkin itu apa? Pemilihan kepala daerah ya, presiden, wakil presiden, dan yang terkecil di bawahnya yaitu pemilihan apa? Kepala desa ya. Nah, itu biasanya kan kita sebentar lagi di di daerah kita ini akan melakukan pemilihan kepala desa. Tapi dia menganut sila keempat Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, sila keempat. Oke, silakan. Dika. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara harus mengandung isi
lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Ya, terima kasih. Nanti pokok pikiran keempat ini adalah penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Coba lihat, nah itu artinya kita harus toleransi sesama pemeluk agama. Artinya kita harus saling menghormati, menghargai. Itulah isi dari pokok pikiran keempat, yaitu sila pertama dan sila kedua. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua adalah kemanusiaan. Artinya kita saling menyayangi, ya. Jadi dari pokok pikiran itu, sila keempat itu, pokok pikiran keempat itu artinya kita harus saling menyayangi sesama manusia tanpa membedakan latar belakang, baik itu agama, status sosial, ya kan? Nah itu. Jadi kita harus saling menyayangi, tidak boleh membeda-bedakan agama, tidak boleh membedakan status sosial seseorang. Artinya itu kenapa tuh miskin gitu ya? Itu kaya enggak? Tidak boleh ya. Jadi kita harus sama. Jadi di kelas ini kita sama rata, sama rasa. Jadi saling menguatkan. Kita adalah saudara. Baik anak-anak, setelah kamu mempelajari materi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, arti pentingnya ini sudah, ini arti penting pembukaan, itu ya, tapi selesai materi kita ya, pokok bahasanya. Selanjutnya kamu akan berdiskusi, mendiskusikan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan kamu mendiskusikan ya. Silakan dibagi kelompok. Kelompoknya dibagi Pak atau kamu yang membaginya? Bagi sendiri. Bagi sendiri. Oke, silakan dibagi dulu kelompoknya. Di dulu. Ya Pak, beri waktu 20 menit. Silakan dikumpulkan nama-nama kelompoknya tadi. Silakan dikumpulkan ke Pak. Sini silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok berapa lagi Pak? Kelompok 3, ya kelompok 4. Oke, silakan diskusikan bersama kelompoknya. Silakan diskusi kelompoknya. Pak, beri waktu 20 menit ya dari sekarang. Oke? Oke, ada yang sudah selesai nggak? Sudah selesai? A. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran persatuan. B. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. C. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. D. Pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Ya, kelompok pikiran kelompok pertama ya sudah membacakan hasil dari diskusinya. Oke, silakan kelompok 2. Siapa ketuanya? Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur itu, serta bagaimana mewujudkannya? Makna masyarakat yang adil dan makmur adalah masyarakat yang tidak ada lagi ketimpangan sosial dan ekonomi,
sehingga seluruh kebutuhan masyarakat akan saling memenuhi dan tidak lagi ada kemiskinan yang mengarah ke ketidakmakmuran bagi masyarakat tertentu. Cara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari akar. Hal ini dikarenakan apabila kualitas pendidikan tidaklah baik, maka ketimpangan sosial yang ada pada sebuah negara juga akan semakin membesar. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Kita kasih aku dulu untuk kelompok 2 ya. Kita silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ini diskusi kami. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat mengunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat sebagai bangsa Indonesia? Bangsa akan hancur seiring dengan warga negara yang tidak peduli dengan martabat dengan negaranya, maka negara akan kehilangan nilai di mata dunia. Imbasnya tentu saja ke pemerintah, pejabat, sampai warga biasa, karena bangsa akan terancam kehilangan potensi ekonomi, sosial, dan dari dunia luar. Iya. Ya. Bagus. Selanjutnya itu kelompok kelompok 4 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sila keempat Pancasila terkandung nilai bahwa pentingnya mengutamakan masyarakat untuk mengambil keputusan masyarakat untuk mengungkapkan, karena setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama, termasuk mengeluarkan pendapat dan suaranya dalam musyawarah semua saran dari semua orang ditumpuk lalu dicari yang terbaik. Musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama daripada individu, karena dengan sepakat bersama setiap masalah akan selesai dengan cepat tanpa ada lagi yang merasa keberatan, karena itu merupakan keputusan bersama. Ya. Demikian tadi hasil dari kelompok 4. Oke, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Oke, silakan tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Habis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Tadi penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Bagus. Berarti kesimpulannya sangat baik. Oke, aplaus dulu untuk kesimpulan dari Hafiz tadi. Baik anak-anak, hasil dari diskusi tadi telah kamu semua presentasikan, dan untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita minggu depan akan melaksanakan pelajaran yaitu tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Oke? Untuk berdoa silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian tadi setelah selesai doa untuk menutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu minggu depan tentang sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sebelum kita pulang.
Semoga kita selamat nanti sampai tujuan. Oke, untuk selanjutnya ketua kelas silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita untuk menutup pelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.